atau clearing, kemudian ada pembenaman atau impregnasi, kemudian ada pengirisan jaringan atau sectioning, kemudian ada pewarnaan, kemudian perakatan dan pelabelan. Nah, yang pertama ada fiksasi. Nah, fiksasi ini kita tujuannya adalah jaringan atau sediaan yang kita ingin buat preparat itu tidak rusak. Karena yang kita tahu bersama, misalkan jaringan itu diambil, ataupun mungkin jaringan yang kita ambil itu dari hewan mati, itu akan lama-kelamaan seiring berjalannya waktu akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini dia akan menyebabkan kerusakan seluler di tingkat seluler hingga tingkat jaringan. Jadi kalau misalkan jaringannya sudah busuk, kita tidak bisa amati lagi nanti perubahannya. Jadi yang seharusnya nanti itu lesi bukan lesi, nanti ternyata itu adalah perubahan pasca mati atau perubahan yang diakibatkan oleh pembusukan, bukan perubahan yang terjadi saat hewan itu hidup atau proses penyakitnya. Jadi fiksasi ini penting ya untuk istilahnya menjaga agar jaringan itu masih tetap sama, ya kurang lebih hampir sama saat jaringan itu hidup. Jadi dia menahan agar enzim-enzim yang diproduksi setelah mati, ya enzim-enzim pembusukan yang menyebabkan autolisis jaringan itu dihambat begitu. Nah, larutan fiksatif yang paling umum itu yang digunakan adalah neutral buffer formalin atau NBF dengan konsentrasi 10%. Nah, biasanya kita masukkan sampelnya ke pot sampel ini ya. Dapat dilihat ya ada tutup kuning. Ini biasanya ini digunakan untuk menampung urin ya. Jadi kalau misalkan beli di tempat medis ya beli saja pot urin. Nah, pot urin ini kita juga bisa gunakan untuk sebagai wadah jaringan. Yang umum adalah neutral buffer formalin. Kemudian ada larutan Bowen ya. Ini juga larutan fiksatif yang direkomendasikan untuk mengamati embrio, kemudian juga jaringan otak. Nah, biasanya perbandingan antara jaringan dan larutan NBF 10% ini adalah 1:10. Artinya jaringannya 1, cairannya 10. Jaringannya mungkin 1 gram ya cairan NBF-nya ya paling tidak 10 mili begitu. Jadi seperti itu. Agar proses fiksasi ini berjalan dengan baik, agar tidak terjadi pembusukan. Kemudian tahap berikutnya ada dehidrasi. Ya sama seperti Anda kalau misalkan kekurangan cairan kan istilahnya dehidrasi begitu ya. Nah, dehidrasi itu kita menghilangkan air dari jaringan. Jadi jaringan yang hidup itu dia mengandung cairan. Nah, cairan itu kita keluarkan, kita keringkan agar jaringan itu sama sekali tidak ada airnya. Nah, kita untuk menghilangkan air dari jaringan itu menggunakan alkohol. Nah, kenapa kita keluarkan air dari jaringan? Itu tujuannya agar jaringan itu tidak lembek dan menyiapkan jaringan agar dapat dimasuki media padat atau parafin. Itu nanti ada proses tahap berikutnya. Jadi untuk di lab patologi FKH sendiri kita menggunakan protokol sebagai berikut ya. Jadi tiap referensi, tiap lab itu menggunakan metode yang berbeda-beda. Dalam artian sama-sama menggunakan alkohol, akan tetapi durasinya yang berbeda. Jadi itu adalah tergantung labnya begitu ya. Tapi intinya sama, yaitu mengeluarkan air dari jaringannya. Jadi lab patologi kita menggunakan 70% hingga 100% alkohol begitu ya. Jadi kita rendam jaringan itu di em, larutan alkohol 70% selama 2 jam, kemudian 80% juga sama, 90, 96, dan 100%-nya 2 kali. Jadi ada alkohol absolut namanya. Jadi kalau alkohol yang 100% itu istilahnya adalah alkohol absolut, itu 2 jam, kemudian alkohol absolut 2 jam juga. Kenapa alkohol absolutnya 2 kali? Ya karena untuk memastikan benar-benar air yang ada di dalam jaringan itu benar-benar sudah habis atau tidak ada.
Kenapa kita mulai dengan 70%, kenapa tidak langsung 100? Itu agar jaringannya tidak kaget begitu. Nanti kalau langsung 100% bisa-bisa rusak begitu ya. Tidak hanya cairan ekstraseluler saja yang keluar, tapi cairan intraseluler juga keluar, selnya bisa pecah begitu. Jadi kita adaptasikan dulu lah istilahnya menggunakan larutan yang 70%, kemudian bertahap hingga alkohol absolut, proses dehidrasi. Selanjutnya ada proses penjernihan atau clearing. Nah, setelah air itu dikeluarkan dari jaringan, ya tentunya ada sisa-sisa alkohol yang terdapat pada jaringan itu juga harus dihilangkan begitu ya. Nah, proses penjernihan ini untuk menghilangkan alkohol bisa menggunakan berbagai macam bahan. Ya, ini yang disebutkan di sini. Ada kloroform, benzena, silen, atau silol namanya, terus ada toluena. Nah, kalau di lab patologi FKH Unut, kita menggunakan toluena. Jadi ada toluena 1 dan toluena 2 masing-masing nanti direndam 2 jam. Nah, ini ada tahapan ya. Prosesnya menggunakan tisu prosesor otomatis untuk yang dehidrasi dan clearing. Jadi pasti bisa dibayangkan kalau tanpa alat ini atau manual, ya kita harus benar-benar mengamati, kita menunggu menggunakan timer untuk melanjut ke larutan-larutan berikutnya. Sebelum ada alat ini, ya manual, 2 jam, kemudian pindah, 2 jam, pindah, 2 jam, pindah. Dan total durasi tahapan dehidrasi dan clearing menggunakan tisu prosesor otomatis ini adalah 20 jam, 20 menit lah ya. Ini memang kalau misalnya dijumlahkan tidak sampai 20 jam, tapi nanti ada proses eh, saat jaringan itu diangin-anginkan dulu. Jadi tidak direndam terus begitu ya, dianginkan dulu. Kemudian setelah diangin-anginkan, masuk lagi ke tahap berikutnya. Jadi ini tisu prosesor otomatis. Nah, ini alatnya sudah ada sejak 2012. Jadi sebelum itu manual. Jadi harus pakai timer. Nah, setelah tahapan itu, dehidrasi dan clearing, selanjutnya ada tahapan pembenaman atau istilah bahasa Inggrisnya ada infiltration, impregnation atau embedding itu sama saja. Nah, ini untuk impregnation ini jangan salah diartikan. Ini kalau konteksnya patologi, impregnation itu artinya proses memasukkan suatu cairan begitu ya. Tapi kalau istilah biologi beda lagi. Impregnation itu artinya pembuahan atau menghamili. Tapi jangan jadi kalau misalkan mentranslate jangan salah. Nanti kalau misalkan konteksnya pembuatan preparat nih pembuahan, tahapan pembuahan. Apa nih tahapan pembuahan ini? Siapa yang dibuahi di sini kan tidak ada. Jadi ini adalah proses memasukkan suatu cairan. Nah, ini cair apa yang di cairan apa? Cairan parafin. Parafin ini lilin ya, bahasa sederhananya. Jadi nanti lilin ini atau parafin ini kita lelehkan dulu, baru nanti akan dimasukkan ke dalam jaringan. Nah, yang diharapkan adalah ketika jaringan itu cairan di dalam jaringan itu sudah dikeluarkan semua, untuk menggantikan cairan itu digantikan oleh parafin ini atau lilin ini. Sehingga jaringan itu menjadi keras gitu ya. Kalau isinya cairan kan lembek. Jadi jaringan itu keras sehingga nanti akan mudah dipotong dengan mikrotom namanya. Jadi ini alat untuk memotong jaringan itu adalah namanya mikrotom. Nah, sebelum dilakukan infiltrasi parafin itu diberikan clearing agen dulu. Jadi kan tadi diberikan toluena ya. Toluenanya juga harus dibersihkan dulu agar benar-benar jaringannya bersih. Baru nanti akan digantikan oleh parafin. Nah, ini ada teknik pembenamannya menggunakan paraplas 1, kemudian ada paraplas 2 dan paraplas 3 masing-masing 2 jam. Ini ada 1 jam dan kemudian 2 jam lagi. Agar parafin ini benar-benar menyerap di dalam jaringan. Nah, ketika jaringan itu sudah keras, ya kita bisa melakukan pengirisan jaringan atau sectioning. Nah, ini bisa dilihat. Ini menggunakan alat mikrotom yang modern. Jadi ini otomatis. Jadi hasil potongannya konsisten dia. Jadi ketebalan jaringan yang kita inginkan dalam preparat histologis ini biasanya 4 sampai mikrometer ya. 4 sampai 5 mikrometer. Jadi sangat tipis sekali. Jadi kalau barangkali sudah pernah apa namanya praktikum histologi dulu kan pasti sudah pernah melihat preparat seperti apa ya. Jaringannya kan sangat tipis sekali dia. Nah, jaringan yang tipis itulah
potongannya adalah 4 sampai 5 mikrometer. Nah, dipotongnya menggunakan alat mikrotom seperti ini. Ini alat mikrotom yang modern ya. Jadi hasilnya konsisten, dia enggak tiba-tiba ketebelan atau tiba-tiba tipis. Enggak, ini hasilnya konsisten. Ini alat yang modern. Nah, alat yang mikrotom lama juga ada. Nah, ini alat mikrotom Majapahit ini. Ini sangat lama sekali. Barangkali ini sudah dari zaman kapan ini bentuknya seperti ini. Nah, ini alat yang mikrotom lama itu dia hasilnya kalau kita tidak lihai dalam menggunakan putarannya ini dia bisa kadang tebal, kadang tipis. Jadi harus ahli dalam menggunakannya. Kemudian juga pisau potongnya juga harus diasah setiap saat. Sedangkan kalau pakai alat mikrotom modern kita bisa ganti bilah pisaunya. Jadi reusable begitu ya. Kalau ini enggak, ini harus diasah karena ini pisaunya satu aja. Kemudian harus diasah kalau misalkan dirasa sudah tumpul. Ini di FK Unut ada, tapi ini bukan foto mikrotom yang ada di FK Unut. Ada sendiri, saya lupa foto itu. Ada yang jadul, yang Majapahit juga ada itu. Nah, setelah kita potong jaringannya setipis 4 sampai 5 mikrometer, nah baru selanjutnya kita lakukan pewarnaan agar dapat dilihat di bawah mikroskop dengan jelas sel jaringannya sehingga dapat dibedakan begitu. Nah, ada dua jenis pewarnaan ya, ada pewarnaan rutin atau umum atau yang ya paling basic lah. Kemudian baru pewarnaan khusus. Nah, kemudian setelah kita warnai, kita lakukan perekatan atau mounting. Nah, agar jaringan ini terlindungi dan tidak rusak. Jadi ditutup dengan cover glass. Nah, sebelum ditutup dengan cover glass, kita tetesi dengan entelan. Ini adalah pelekatnya. Pelekatnya kita teteskan baru ditutup dengan cover glass. Nah, kita tunggu 1 malam biasanya atau ya kita kalau misalkan membuat preparat sore begitu besoknya baru bisa kita amati begitu ya, untuk memastikan benar-benar melekat. Nah, yang pertama ada pewarnaan umum ya. Kita ada namanya hematoksilin dan eosin atau HE. Ini adalah pewarnaan paling dasar di histologi maupun di histopatologi. Jadi dengan pewarnaan HE kita sudah bisa mengidentifikasi oh ini organ apa, oh ini sel apa, ini sel radang apa, oh ini perubahannya ini. Ini adalah pewarnaan yang paling dasar. Ini ada dua nih ya, ada hematoksilin kemudian dikombinasikan dengan eosin. Hematoksilin, eosin. Nantinya ketika diwarnai kombinasi dari kedua ini, sitoplasma dari sel ini akan terwarnai merah, kemudian inti sel akan terwarnai kebiruan atau ungu. Ini paling dasar sekali. Nah, kira-kira dari kedua zat warna ini, hematoksilin dan eosin, kira-kira begitu ya, yang mewarnai inti sel menjadi kebiruan atau ungu itu apa itu? Apakah hematoksilin atau eosin? Ada yang tahu enggak? Silakan barangkali kalau ada yang sudah tahu apakah. Hematoksilin dok. Kenapa? Halo? Izin menjawab dok, yang mewarnai inti selnya itu hematoksilin dok. Oke. Kemudian kalau sitoplasma berarti eosin. Eosinnya dok. Nah, Nggih. itu alasannya kenapa itu? Kenapa hematoksilin dia Alasannya, mewarnai inti sel? nggih, kalau hematoksilin itu kan dia sifatnya basa dok. Nah, niku Ya. berikatnya sama asam nukleat di dalam inti selnya dok. Jadi berwarna biru keunguan. Tapi kalau yang eosin itu dia mewarnai yang sitoplasmanya dok, karena nggak berikatan dengan asam nukleat. Mungkin begitu dok. Ya, jadi pada prinsipnya adalah sifat dari bahan pewarnanya begitu ya. Jadi hematoksilin itu sifatnya basah, sedangkan eosin itu sifatnya adalah asam. Nah, ini nanti hematoksilin yang sifatnya basah ini akan mengikat sesuatu yang sifatnya asam begitu ya. Nah, asam nukleat itu atau itu terdapat di inti sel atau nukleus sehingga hematoksilin nanti akan berikatan di sana yang memberikan warna inti sel tuh kebiruan atau ungu. Sedangkan jaringan yang lain seperti matriks ekstraseluler, kemudian sitoplasma itu akan terwarnai eosin yang berwarna pink atau merah muda begitu ya.
Nah, nah ini adalah hasil pewarnaan dari hematoksilin dan eosin begitu ya. Nah, ini barangkali dari 119 mahasiswa ini ada yang bisa mengidentifikasi enggak ini organ apa ini? Silakan yang tahu open mic ini. Ini paling gampang nih. Ini kalau nggak bisa histologinya gimana nih? Ini pasti dapat A semua ini histologi ini. Izin menjawab dokter, paru-paru gitu. Paru-paru. Kok bisa paru-paru? Apa yang kamu bisa identifikasi di sini? Karena Coba. terlihat ada bulatan-bulatan yang alveolus dok. Alveolus. Kemudian apalagi struktur yang bisa diidentifikasi di sini? Itu yang di sebelah kanan itu ada seperti bronchiolusnya dok. Bronkiolus, bukan bronkus. Apa bedanya bronkus dan bronkiolus? Kalau bronkus itu merupakan percabangan dari trakea dok, Iya, itu sementara bronkus itu definisinya, adalah secara histologinya, itu definisi itu. oh ya maaf salah dok. Kan saya nanya, kamu kok bisa mengidentifikasi ini sebagai bronkiolus itu gimana ceritanya begitu? Kok bukan bronkus begitu? Coba yang lain bisa bantu, jangan satu orang saja. Ada yang bisa menjawab kenapa? Tadi siapa namanya tadi? Ini hilang lagi malah. Tadi siapa tadi yang menjawab itu? Ada Halo, sementara Tania Fiania dok. Natania. Nah, Ya dok. Natania tadi sudah bisa mengidentifikasi ini organ paru-paru, ada alveolus, kemudian di sini ada katanya bronkiolus. Nah, ada yang bisa ini enggak menjelaskan jawaban dari Natania kenapa dia bilang ini struktur ini dia bronkus ini. Bronkiolus, sorry. Jangan bertele-tele ini merupakan perjambangan bla bla bla. Enggak, itu kita nanya secara struktur histologis, kita langsung to the point saja. Apa gitu, kenapa ini dibilang bronkiolus gitu, kok tahu ini bronkiolus? Coba dari 120 mahasiswa ini masa ada yang bisa jawab ini? Izin masuk dok. Siapa Mungkin ini? dari Bentar, siapa kelas ini tadi? dua dulu. Claudia. Oke, Di, mungkin dari ukuran lumennya dok. ukuran lumen. Coba sekarang Iya. jawaban yang lain barangkali bisa ada yang jawaban lain. Coba sekarang cowok lah, ini cewek terus sekarang. Tadi cowok terus, sekarang cewek terus. Sekarang gantian cowok nih. Mana suaranya coba? Ini tidak selesai-selesai kuliahnya kalau tidak ada yang jawab ini. Ini basic ya, karena nanti kalau misalkan seperti ini tidak tahu gimana mau patologi begitu. Apalagi ini sudah patologi sistemik 2 begitu kan. Kan sudah melewati patologi sistemik 1, patologi umum. Ini kan basic ini sudah mau koas ini kan. Ayo mana ini suaranya ini? Izin dokter. Eh, dari Siapa gambar ini? Siapa ini? eh Kristianto dokter. Ya, terus coba silakan. Eh, terkait gambarnya itu dok. Eh, paru-paru. Kenapa paru-paru terlihat jelas dan punya ciri-ciri dokter yang paling kelihatan itu. Sebentar Kristianto, ini saya nanyanya ini tadi kan itu sudah jelas tadi kan, sudah dijelaskan Natania. Saya nanyanya ini kenapa Natania bilang ini ada struktur bronkiolus gitu loh. Kenapa ini Oh, disebut bronkiolus? Nah, ini enggak mungkin karena memperhatikan apa ini. ya dokter? Kan kenapa bronkiolus memang terlihat karena ada epitelial berselia di sekitarnya dokter, atau struktur melingkar di bagian kanan gitu dokter. Mana ini coba yang lain ini coba. Izin menjawab, Dok. Izin masuk, izin jawab. Ya, yang coba aja dulu, cowok dulu. Tadi yang cowok silakan. Oke, oke baik. Mohon maaf apabila salah. Nggak usah, Saya gini, bentar, saya bingung nih dengan mahasiswa. Izin-izin, emang ini militer. Kemudian mohon maaf, padahal belum salah.
Jadi kalau biasakan kalau misalkan Anda di kelas saya, ndak usah izin-izin, kemudian mohon maaf kalau salah, kan itu kan Baik, kurang dokter. pede begitu loh. Jadi langsung saja ya. Baik dokter, saya menjawab. Baik, mungkin Nah, gitu loh, tegas baik, gitu coba. siap. Baik, dokter. Saya menjawab itu mungkin karena ada si dianya. Maka dari itu, dari Tiani itu mengimplikasi sebagai Ya, barangkali ini saya review kembali ya. Nanti yang paling gampang itu untuk membedakan antara bronkus dan bronkiolus tuh satu bukan lumennya. Lumen itu tidak menjadi patokan karena kalau misalkan kita membicarakan potongan histologis, kita tidak tahu potongan itu nanti di sisi mana. Bisa jadi nanti bronkiolus bisa nampak besar ataupun kadang bronkus itu bisa nampak kecil karena tergantung potongannya. Yang kita bisa pakemnya itu adalah kalau bronkus tuh ada kartilagonya, sedangkan kalau bronkiolus nggak ada kartilago. Emang di sini ada kartilagonya nggak? Kan nggak ada. Yang di sisi kirinya ini juga dia bronkiolus, bukan bronkus. Walaupun lumennya lebih besar daripada yang sebelah kanan, tapi juga ini bronkiolus, bukan bronkus. Karena kita tidak lihat di sini ada struktur kartilago. Ya, jadi itu untuk membedakan antara bronkus dan bronkiolus. Jadi lumen tidak semata-mata bisa membedakan karena itu nanti ada faktor potongan histologisnya. Jadi bisa jadi bronkus bisa nampak kecil, tapi yang penting kalau ada kartilagonya sudah pasti itu adalah bronkus. Jadi seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini sekarang organ apa ini yang saya tampilkan di slide ini? Silahkan yang bisa menjawab, bisa langsung open ya, dok. mic. Ginjal, dok. Oke, Haniyah, silahkan. Ini gambar ginjal, dok. Gambar ginjal. Oke. Kenapa kamu bisa mengidentifikasi ini sebagai ginjal? Terlihat itu ada glomerulus, dok. Glomerulus. Yang mana dia? Kira-kira bentuknya kayak apa itu di sana? Yang warnanya lebih tua daripada yang lain, dok. Itu yang Lebih tua. terlihat Coba yang bulat. spesifik ini. Ini ada beberapa yang lebih tua. Dia Oh ya, bulat itu ya. Nah, itu ada apa iya. di sana? Ada apa di sana? Kok ada rongga di celah-celah bulatnya itu apa itu? Kapsula Bowman. Ya, oke. Bagus ya. Sudah bisa mengidentifikasi ya. Kemudian kira-kira ini coba yang lain begitu ya. Selain glomerulus yang bisa diidentifikasi, ini selain itu apa yang bisa diidentifikasi di gambaran histologis ini? Ini kita ngomongin histologi ya, jangan patologi dulu. Perubahan tuh nanti dulu. Kita ngomongin yang biasa dulu lah. Ini memang preparat ginjal yang rusak begitu ya, atau patologis. Tapi saya nanya yang struktur normalnya dulu begitu. Coba selain glomerulus, apalagi yang bisa diidentifikasi di sini? Adanya tubulus, dok. Tubulus. Nah, tubulus tuh ada apa? Tubulus apa gitu loh. Kan banyak itu. Yang panjang-panjang niku tubulus proksimalnya mungkin, dok. Terus, Napi, dok? ya terus. Kan itu proksimal. Terus, apalagi? Yang distal terus yang mana? Oke, sebelum ke sana, ini saya nanya dulu. Ini ginjal bagian korteks apa medula? Korteks, dok. Oke, pintar. Kenapa kamu katakan ini bagian korteks? Soalnya itu ada glomerulusnya niku, dok, sama ada tubulus. Terus kelihatannya Ya, lebih padat. Begitu, ya, dok. jadi bagus ya. Jadi masih ingat ya. Jadi kalau ada struktur glomerulusnya itu sudah pasti korteks begitu ya. Kita tidak akan temukan glomerulus itu di bagian medula begitu ya. Oke ya, saya lanjut. Nah, kalau ini organ apa ini? Nah, sekarang kan tadi cewek, terus sekarang coba cowoknya bersuara lah. Sekarang gantian lah. Ini organ apa ini? Ini kalau coba kalau pas ngomong open kamera gitu loh. Ini kayak saya ngomong sama hantu ini. Nanti kalau ngomong silakan open cam gitu ya. Coba ini organ apa ya?
Gampang ini harusnya langsung gitu loh, open mic ini. Ini mana ini suaranya? Ini tidak ada suaranya nih. Pas sudah tidur semua ini. Izin dokter, Nah, tulang. nggak usah izin gitu loh. Maaf lupa dok. Gimana? Tulang dok. Tulang. Coba yang lain bisa bantu apa ini? Masa seperti ini tulang nih, coba. Kan cerebrum otak, Dok. Oke, tadi yang sebelumnya jawab tadi namanya siapa tuh yang tulang tadi? Nicholas ya. Coba sebelum kita ke jawaban berikutnya, saya coba tanya Nicholas dulu, kenapa kamu katakan ini tulang? Jadi kita kan setiap jawaban tuh harus ada argumentasinya begitu ya. Jadi tidak apa-apa begitu loh. Apa kira-kira argumenmu kenapa ini bisa mengatakan ini tulang? Eh, Mungkin karena saya salah melihat ini, saya kira ini osteositnya dok, Yang mana osteosit? yang bintik-bintiknya. Oke, itu kamu kira osteosit. Oke lah. Terus yang tadi jawab otak, apa alasannya itu juga itu? Harus ada alasannya ini. Kenapa kamu katakan ini otak? Nggih, Dok. Saya ngelihatnya nih kok Stop, kayak stop, stop dulu ya. Sorry, ini yang jawab itu terus nih. Coba ganti. Ini tadi jawab ini lagi gitu. Dok. Coba ganti ya. Jadi masa yang ngomong satu orang saja ini kan partisipannya ada berapa ini? 121 termasuk saya berarti 120 mahasiswa. Masa dari 120 mahasiswa yang jawab satu orang saja yang dominan begitu. Coba yang lain semua harus ngomong. Wah, ini kalau seperti ini online saya offline kan saja kalau ada pertemuan dengan saya lagi offline aja ini saya coba pengen tahu satu-satu semua harus ngomong ini. Kalau seperti ini gimana ini? Wah, gawat nih. Coba yang lain, kenapa ini tadi yang jawab otak tadi tidak hanya Claudia tadi, coba yang lain siapa tadi yang jawab otak tadi? Nah, ini tadi belum ngomong. Coba alasan kamu apa kenapa ini otak? Ya, ya itu udah tapi maksudnya apa alasannya itu belum menjelaskan itu. Maksudnya kok bisa apa yang membuat kamu berpikir ini otak begitu loh. Bintik-bintik kamu juga tidak menjelaskan bintik-bintik apa maksudnya. Apa yang kamu identifikasi di situ gitu loh. Bintik-bintik itu apa? Nggak mau jawab. Nah, ini coba ada yang bisa membantu enggak ini? Ini bisa Mau menjawab. coba jawab lagi dok. Ya, neuron. Tapi yang mana? Itu kan selnya ada banyak di sana. Oke lah, gantilah sekarang. Coba Nicholas, coba mau jawab apa ini? Iya dok, itu ada neuron-neuronnya yang berwarna ungu itu dok. Yang bentuknya seperti apa? Seperti eh, apa ya namanya ya? Kayak lingkaran tapi ada buntutnya dok. Lingkaran ada buntutnya. Coba oke lah ya, jawabannya saya tampung. Coba selain Nicholas dan Wayan Gita ini coba yang lain ada jawaban enggak ini? Izin, mau menjawab dokter? Siapa ini? Tadi Cynthia. Cynthia mana nih mukanya nih? Ya, kalau jawab nanti sudah saya bilang kan nyalakan kamera gitu loh. Apa sudah kelihatan dokter? Mana nih ya? Ya sudah, silakan. Oke. Itu eh, terlihat adanya piameter dokter. Lalu untuk yang bintik-bintik itu pada bagian wet matternya itu adalah oligodendrositnya dokter. Diameter yang mana?
Itu yang di bagian ini dokter, yang di atasnya dokter. Atas. Terus apa lagi? Tadi bilang oligodendrosit itu yang mana itu? Itu yang di bagian dari wet matternya dokter. Itu udah kayak apa Yang dia bintik-bintik, bintik-bintik yang itu? yang ungu-ungu itu dokter, Hmm. bulat-bulat ungu gitu. Tadi dibilang atas yang diameter atas yang mana? Ini atas ini Ah, mana nih atas yang mana? Ini saya bingung ini kan di preparat. korteksnya dokter, di Iya, korteksnya. maksudnya itu atas mana di bagian preparat ini kan kamu kan nggak bisa ini kan online nggak bisa nunjuk yang mana. Ini kalau kita katakan atas yang ini kan masa yang ini diameter. Ya, ini kan perlu review lagi kan. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat yang sebelah kiri ini ada semacam lumen gitu ya. Ini adalah pembuluh darah dari meningens begitu ya. Ada yang tahu meningens itu apa? Apa itu meningens? Selaput otak, Dok. Ya, ini selaput otaknya ini gitu loh. Ini yang POV sebelah yang bagian atasnya ini bagian yang ininya begitu. Makanya tadi saya tanya mana yang bagian atasnya gitu loh kan. Ini kan preparatnya kan miring begini kan. Yang atasnya yang sebelah kiri ini dia. Ini adalah pembuluh darah meningens begitu. Ini adalah pembungkus otak atau selaput otak. Nah, ini setelah apa namanya? Meningens ini baru di sini adalah korteks cerebri atau otak bagian korteks begitu. Nah, ini yang paling atas ini, ntar ini ada highlighter nggak ya biar jelas ini. Oh, ini ada. Ini ada meningens ini. Ini pembuluh darahnya nih. Ini baru ada lapis molekuler atau molekuler layer. Kemudian ini ada lapisan apa namanya granuler eksternal. Baru ini ada lapis piramidal. Ini kan ada sel-selnya jelas ini ada sel-sel neuron piramidal berbentuk seperti piramid. Ini sudah tidak terbantahkan ini adalah otak begitu. Karena ada sel neuron piramidal ini yang menjadi patokan jelas dan ini juga ada meningetsnya. Ini lapisan molekuler. Kemudian yang bintik-bintik ini adalah sel glia namanya. Ini adalah sel glia. Ini ada sel neuron piramidal. Kemudian yang pemanjang-memanjang ini adalah pembuluh darah otak bagian korteks begitu. Ini pembuluh darah otak yang memanjang kemudian isinya ada kayak garis itu adalah pembuluh darah pada otak. Jadi seperti itu. Ini seperti mengajar histologi kembali kalau seperti ini. Ini karena saya nanya yang normalnya belum bisa mengidentifikasi. Jadi saya tidak bisa menjelaskan yang patologinya kalau seperti ini harus direview kembali ini. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini kalau ini organ apa kalau begitu? Silahkan. Saya boleh izin menjawab nggak, Dok? Ngapain sih izin-izin dari tadi? Jadi kalau menjawab langsung aja menjawab siapa namanya begitu kan. Udah, Kemudian Dok. silahkan menjawab. Saya belum, Dok. Mana tadi siapa namanya ini? Claudia, Dok. Claudia terus yang menjawab. Ini sere belum, bukan sere Iya. sudah. Belum, Dok. Nggih. Bukan sere sudah, sere belum ya. Sere belum Napa, apa Dok? nama lainnya? Aduh, napa nggih, Dok? Saya belum. Otak kecil, Dok. Setahu saya. Ya, ini otak Nggih. kecil ya. Jadi yang tadi itu adalah cerebrum, ini adalah cerebellum atau otak kecil. Jadi ini juga gampang mengidentifikasinya. Akan tetapi seringkali anak koas itu saat melakukan sampling itu tidak tahu bedanya secara makroskopik mana
otak besar dan otak kecil, sehingga seringkali yang diambil sampelnya adalah otak kecil, padahal yang penting adalah otak besar begitu. Terutama kalau misalkan pada infeksi-infeksi yang melibatkan otak besar. Ya kalau dilihat otak kecilnya tidak ada perubahan gitu ya, buat apa? Ini adalah otak kecil atau cerebellum. Nah, selanjutnya ada organ berikutnya, ini organ apa ini? Ada yang bisa mengidentifikasi nggak? Selain Claudia dan itu saja, nggak usah menjawab yang lain. Ini ada ratusan mahasiswa, masa yang jawab itu aja. Coba ini organ apa ini? Ini kuliahnya masih panjang ini, kalau nggak menjawab cepat dengan cepat dan tepat nih ya akan lama ini nanti. Wah, gimana ini? Biar tidak dok, Siapa ini? saya dok Andre. Mana mukanya Andre? Saya sudah open Oh iya kamera nih Pak. baru kelihatan nih. Oke, silakan. Yang saya ingat waktu histologi itu kalau ada bentuk seperti daun yang ada bulit-bulitannya, itu namanya tiroid. Bulit-bulitannya itu folikel kalau tidak salah. Folikel tiroid. Oke, jawaban Andre ditampung. Barangkali ada jawaban lain. Silahkan. Ayo, udah selesai-selesai ini nanti. Saya butuh satu jawaban lagi ini. Ini lama ini pasti cari-cari dulu. Gimana ini? Kalau satu tidak ada yang menjawab, saya tutup saja kuliahnya nih. Dasar ada lanjutannya ini. Karena enggak niat ini kuliahnya kalau seperti ini. Enggak efektif nih. Gimana ini? Ini kok enggak ada yang jawab ini? Ini saya ngomong sama hantu apa setan ini? Enggak ada yang jawab ini. Ngomong sama siapa ini saya? Gimana ini? Satu lagi ini butuh jawaban nih. Enggak ada yang mau menjawab ini.
Coba nih, Claudia nih, coba. Kamu bisa menjawab nggak ini apa ini? Ini coba dibantu ini. Nggih, Dok. Izin menjawab, nggih. Niki menurut saya juga tiroid, Dok. Ya, ini barangkali lupa begitu ya ini semuanya. Jadi, kalau seperti ini ya bukan tiroid begitu ya. Berusaha Fabrisius juga mungkin, Dok. Ya, itu jawaban kedua yang benar. Nggih, Kenapa Dok. kok bisa? Karena, Kenapa kok bisa itu? Kenapa kamu tadi jawab tiroid? Kenapa tidak langsung berusaha Fabricius tadi? oh, nggih, Dok. S- Menurut saya sendiri, kenapa niku berusaha Fabrisius? Karena Ndak, dari tunggu. Saya tadi nanya kenapa kamu jawab tiroid, padahal jawaban kedua tiba-tiba benar. Kenapa kamu tadi sempat jawab tiroid? karena tadi doknya kan meminta untuk niki dok menjelaskan jawabannya dari Andre. Andre Enggak, tadi saya kan tidak minta seperti itu. Siapa tadi yang minta seperti itu? Saya kan minta jawaban satu lagi, begitu loh. nggih, Dok. Dari Kenapa saya tadi? Fabrisius kok, Dok. Nah, apa alasannya? Alasannya mungkin dari saya sendiri niku pertama saya melihat dari tampak langsung itu bentuknya langsung kayak daun yang ada kelenjar-kelenjarnya gitu, Dok. Mana Jadi saya kelenjarnya ini? yang bulat-bulat niku, Dok. Saya ngelihatnya dari situ itu kayak ngarahnya ke Bursa Fabrisius. Itu kelenjar atau folikel itu istilahnya? Oh, folikel, Dok. Bursa Fabricius apakah itu organ kelenjar penghasil semacam enzim gitu? Kenapa sebutnya kelenjar? Oh, Mohon maaf, Dok. Bursa Fabricius itu organ apa dulu? Organ pertahanan, Dok. Nah, organ pertahanan apa ada kelenjar apa di sana? Kalau misalkan kelenjar kan tidak ada kan folikel istilahnya. Gitu, Folikel apa Dok. itu istilahnya? Lanjutannya. Folikel apa ini? Ini ada folikelnya. Akan tetapi yang saya tampakkan di gambar ini adalah yang mengalami perubahan patologis begitu ya. Jadi folikel-folikelnya sudah mengecil ya atau mengalami atrofi. Folikel apa istilahnya? Ini kan organ pertahanan, folikel titik-titik-titik. Nah, titik-titik-titik itu apa Limfoid, itu? Dok. Ya, itu siapa yang menjawab? Tadi tadi yang cowok tadi siapa tadi? Mohon Code, Dok. maaf, Dok, gangguan sinyal folikel limfoid, Dok. Tadi ada cowok menjawab siapa tadi? Silahkan Oh, tadi. enggak. Ya, Dok. Code, Dok. Ya, cowok D. Folikel apa? Follicle lymphoid karena tadi membahasnya pertahanan, jadi saya langsung ke Ya, follicle. jadi kan folikel limfoid. Ini juga sebenarnya folikel limfoid, akan tetapi ini mengalami yang sampai hilang ini adalah istilahnya deplesi sel-sel limfoid. Deplesi itu artinya sudah habis begitu ya, hilang. Ini mengalami deplesi. Ini gambaran bursa Fabricius yang saya tampilkan ini adalah pada kasus infeksi Newcastle disease ya. Kira-kira apakah kita bisa memprediksi begitu ya dari tampakan bursa Fabricius ini umur ayamnya kira-kira berapa? Nah, bayangkan ini. Kira-kira umur ayamnya berapa ini? Kalau dilihat dari bursa Fabricius. Wah, ini kan pasti pengetahuan baru ini. Oh, memang bisa umur ditentukan dari gambaran histopatologi begitu atau histologi. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira umur ayamnya berapa ini? Ya, tidak perlu angka pas lah. Masih muda mungkin, Dok. Kenapa masih muda? Karena folikelnya masih berkembang niku besar-besar begitu, Dok. Coba jawaban yang lain. Ya, kalau misalkan pada ayam dewasa udah ndak ada, bukan mengecil lagi. Bursa fabricis pada ayam dewasa itu udah ada, ndak bakal kalian temukan. Jadi kalau misalkan ada bursa fabricius ya sudah jadi barang tentu itu pasti ayam muda begitu. Kalau sudah dewasa, bursa fabricius itu sudah sepenuhnya menghilang. Jadi kalau misalkan ada kasus
kita mendapatkan bursa Fabricius ya pasti ini ayamnya masih muda ini, belum dewasa secara seksual begitu. Karena hormon-hormon seksual itu akan nanti menyebabkan bursa Fabricius itu mengalami atrofi fisiologis namanya. Lama-lama mengecil, mengecil, mengecil dan menghilang. Jadi organ bursa Fabricius ini tidak ada pada ayam yang dewasa. Selanjutnya, ini selanjutnya kita sudah kembali ke materi pokok kita ya, jadi pewarnaan. Jadi untuk hematoksilin ini ada 8 jenis ya. Jadi ada De La Fayette, Ehrlich, kemudian Hayden Heinz, Harris, kemudian Mayer, Weigert, Karazi, dan Cole. Nah, yang sering digunakan adalah Harris hematoksilin dan Mayer hematoksilin ya. Jadi masing-masing formulanya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau yang Harris ini dia sering digunakan untuk pewarnaan rutin histologis biasa, sedangkan yang Mayer ini untuk counter stain untuk pewarnaan imunohistokimia maupun pewarnaan-pewarnaan khusus yang lainnya. Nah, selanjutnya ada pewarnaan khusus, itu ada kolagen, kemudian glikogen, mikroorganisme, kemudian lemak, kemudian ada immunostaining. Kenapa kita lakukan pewarnaan khusus? Karena kita ingin memvisualisasikan suatu struktur secara fokus ke struktur itu. Misalkan kita ingin berfokus pada struktur lemak begitu. Karena kalau pada struktur pewarnaan yang rutin atau menggunakan hematoksilin eosin, itu biasanya lemak itu bisa rancu dengan vakuola-vakuola yang berisi air. Itu hampir tidak ada bedanya. Karena kalau kita melakukan pewarnaan rutin, lemak itu akan hilang dalam proses saat proses dehidrasi atau menggunakan pencelupan dengan alkohol. Sehingga nanti akan terbentuk hanya vakuola-vakuola bulat yang mirip dengan vakuola-vakuola yang berisi cairan. Jadi kita harus membedakan antara lemak dan vakuola itu menggunakan pewarnaan khusus. Nah, ketika kita warnai dengan pewarnaan khusus, nanti akan lemaknya akan terwarnai. Sedangkan vakuola-vakuola yang tidak berisi lemak itu nanti tidak akan terwarnai. Kemudian juga seperti kolagen, glikogen itu juga biasanya dalam penelitian anti-aging begitu ya, terutama kolagen itu kita ingin visualisasikan lebih jelas agar kita dapat mengukur seberapa tebal atau seberapa padat dari kolagennya. Karena kalau menggunakan pewarnaan biasa itu kita sulit begitu. Yang pertama ada pewarnaan kolagen. Nah, jadi kolagen itu adalah famili glikoprotein yang terdiri dari glisin dan prolin. Nah, untuk kolagen sendiri itu adalah serabut, bentuknya itu serabut atau fibril. Nah, pewarnaan khusus kolagen pertama itu ada namanya pewarnaan Mason trichrome. Jadi komponen yang penting dalam pewarnaan Mason trichrome itu ada PMA atau phosphomolybdic acid dan PTA atau phosphotungstit acid. Jadi kedua komponen ini nanti akan berikatan pada jaringan fibrin, kemudian kolagen, dan juga serat-serat jaringan ikat. Jadi pewarnaan khusus dari Mason trichrome ini dia akan menonjolkan ketiga struktur ini dengan jelas. Dibedakan dengan struktur yang lain, misalkan seperti otot. Karena terkadang strukturnya itu mirip. Karena kalau misalkan dengan pewarnaan hematoksilin dan eosin, keduanya itu sama-sama akan berwarna merah muda. Sehingga untuk membedakannya perlu pewarnaan khusus ini. Nah, si PTA nanti itu akan mengikat protein dan asam amino, bukan karbohidrat. Nah, kolagen ini dia akan berikatan dengan banyak PMA dan sitoplasma dan nukleusnya akan sedikit berikatan. Jadi ikatan antara PMA sama dengan PTA, jadi sama. Nah, ini ada metode Mason trichrome, ada bahan-bahannya begitu ya. Jadi mungkin ada modifikasi dibanding pewarnaan biasa atau pewarnaan umum, tapi kurang lebih sama. Nah, mungkin ada bahan-bahan yang memang untuk dikhususkan untuk Mason trichrome. Nah, hasilnya nanti inti sel akan berwarna biru gelap, kemudian jaringan ikat hialin akan berwarna biru pucat, sedangkan kolagen akan berwarna biru kehijauan. Kemudian ada otot dan elastin akan berwarna merah dan fibrin dan kalsium itu akan berwarna ungu. Jadi ada berbagai
warna begitu ya, tidak hanya ungu dan merah saja seperti di hematoxylin dan eosin, ini ada warna-warni kehidupan di sini. Nah, ini ada contohnya ya, penerapan dari pewarnaan mesenterichrom. Jadi ini ada untuk diagnostik penyakit sklerosis atau focal segmental glomerulosclerosis pada manusia. Jadi ada deposisi kolagen pada glomerulusnya. Nah, ini biasanya secara hematoxylin eosin kita tidak dapat mendeteksi sejelas ini dan bahkan mungkin kita bisa menyalahartikan itu deposisi sesuatu yang lain. Nah, itu perlu pewarnaan khusus untuk memastikan bahwa ada deposisi kolagen di glomerulusnya. Nah, ini juga ada riset begitu ya yang menerapkan menggunakan mesenterichrom. Yang sebelah kiri itu HE biasa, yang sebelah kanan itu adalah yang digunakan pewarnaan khusus mesenterichrom. Jadi nampak beda begitu ya. Jadi kalau yang tidak diwarnai dengan pewarnaan khusus, kolagen ya nampak pink saja, sedangkan kalau di sini akan berwarna seperti ini dia, berwarna biru. Nah, ini juga jaringan ikat ya, warna biru. Selanjutnya ada glikogen. Nah, glikogen ini merupakan polisakarida yang bersifat netral. Jadi ada pewarnaan khususnya itu ada periodic acid Schiff atau disingkat PAS. Jadi pewarnaan PAS untuk mewarnai glikogen. Nah, tujuan dari pewarnaan PAS ini adalah untuk mendeteksi polisakarida seperti glikogen dan substansi mukus seperti ada glikoprotein, kemudian glikolipid, dan musin di dalam jaringan. Nah, ini ada komponen glikogen dan glikoprotein. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pewarnaan khusus dari PAS ini, dia akan menunjukkan adanya keberadaan karbohidrat pada jaringan ikat, kemudian mukus dan membran basal dari jaringan epitel. Ini ada metode PAS, ini bisa dibaca saja. Nah, hasil dari pewarnaan PAS yang positif atau positif ada terikat dengan glikogen itu adalah berwarna magenta. Jadi entah itu glikogen, pati, selulasa, musin, koloid di dalam tiroid, sitin, retikula, fibrin, kolagen, dan serta jamur dan parasit. Parasit itu juga akan terwarnai positif terhadap PAS yang nanti akan berwarna magenta. Nah, ini juga ada demonstrasi ya, jamur di dalam jaringan akan terwarnai merah begitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi jamur dengan mudah. Yang mana kita mungkin bisa identifikasi secara histopatologi, akan tetapi akan agak sulit begitu ya, karena nanti dia akan istilahnya nyaru dengan jaringan yang lain begitu, tidak akan nampak prominent atau tidak nampak menonjol. Sehingga nanti diharapkan dengan pewarnaan PAS atau pewarnaan khusus ini dia akan nampak menonjol sehingga memudahkan untuk kita mendiagnostik suatu penyakit. Nah, ini yang sebelah kiri ya, ini ada jamur begitu ya. Sebelah kanan juga ini ada septa hipe. Kemudian selanjutnya, nah ini ada membran basal jaringan epitel ya. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa pewarnaan khusus PAS ini dia nanti akan mewarnai membran basal jaringan epitel itu dengan secara jelas. Nah, membran basal itu ini. Nah, ini membran basal jaringan epitelnya kan terwarnai dengan jelas dia. Berwarna magenta. Sedangkan di sini tidak nampak jelas, tidak nampak menonjol atau tidak nampak prominent. Sedangkan di sini dia akan terwarnai dengan jelas. Di dalamnya juga terwarnai juga. Jalinan kapiler dari glomerulus. Dia menonjolkan jaringan-jaringan di dalamnya. Yang tidak nampak menonjol pada pewarnaan rutin atau hematoxylin eosin. Oh, ini coretannya masih ada. Nah, selanjutnya ada pewarnaan mikroorganisme atau pewarnaan gram. Metode McCallum Goodpasture.
Jadi tidak hanya di bakteri saja kita ada pewarnaan gram, di histopatologi kita juga bisa melakukan pewarnaan gram agar jaringan histologis yang misalkan ada kita curigai ada infeksi bakteri, kita bisa dapat melihat apakah ini bakteri gram positif atau bakteri gram negatif secara histopatologi. Nah, ini tadi mungkin pewarnaan gram itu merupakan pewarnaan diferensial ya. Jadi untuk membedakan gram positif dan negatif tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini nanti bisa dibaca nih barangkali juga sudah disampaikan di bakteriologi dan mikologi. Jadi kenapa kalau misalkan bakteri positif gram positif itu terwarnai ungu sedangkan bakteri gram negatif itu terwarnai merah begitu. Nanti bisa direview kembali. Nah, ini ada metodenya sudah disampaikan. Nah, ini contohnya ada gram positif begitu ya. Bakteri kokus gram positif. Jadi berwarna ungu begitu. Secara histopatologi nanti akan nampak terlihat. Jadi kita bisa mendiagnosis, oh ini ternyata infeksi bakteri gram positif begitu. Ini juga ini ada bakteri gram negatif berwarna kemerahan gitu ya. Jadi nanti kita bisa mencurigai oh ini infeksinya bakteri gram negatif. Jadi kita bisa mengarahkan diagnosis dengan mudah. Ini gram positif. Nah, selanjutnya ada pewarnaan lemak. Nah, jadi mungkin barangkali sudah tadi saya sampaikan ya, kalau misalkan secara histopatologi menggunakan pewarnaan rutin, yaitu HE saja atau hematoxylin eosin, itu kita tidak dapat membedakan vakuola yang sulit, bukan tidak bisa, tapi sulit untuk membedakan antara vakuola yang berisi cairan air ataupun itu apakah vakuola yang disebabkan oleh lemak. Barangkali kalau misalkan terjadi perlemakan pada organ-organ parenkim seperti hati, kita bisa membedakan cukup mudah hanya dengan hematoxylin eosin didasarkan atas inti sel dari hepatositnya. Kalau inti selnya itu terdesak ke samping atau ke pinggir, itu kita bisa curiga bahwa vakuola-vakuola itu adalah lemak. Sedangkan kalau inti selnya masih di tengah, itu kita bisa curiga vakuola-vakuolanya itu adalah isinya air. Karena lemak itu memiliki daya kohesi yang lebih kuat dibandingkan air sehingga dia tidak mampu mendesak atau menggeser inti sel itu hingga ke pinggir. Akan tapi lebih baik lagi kalau kita menggunakan pewarnaan khusus yang spesifik ke lemak. Nanti bisa ketahuan, oh ini droplet lemak. Yang pertama ada pewarnaan Sudan 3 stain ya. Ini metode atau bahan-bahannya. Nanti hasilnya lipid itu akan atau lemak itu akan berwarna kuning kemerahan, sedangkan inti selnya akan berwarna biru. Nah, ini dia. Yang berwarna apa namanya? Oranye ini adalah droplet lemak. Nah, sedangkan ini bukan lemak ini. Yang besar ini bukan lemak. Ini namanya artefak. Artefak bukan harta karun ya, tetapi artefak itu adalah perubahan yang bukan lesi yang disebabkan oleh kesalahan pemrosesan selama pembuatan preparat. Jadi kalau ada timbul gelembung seperti ini itu kemungkinan saat proses penempelan cover glass, saat ditetesi entelan, itu entelannya kurang banyak dia. Jadi akan terbentuk gelembung udara di sini. Atau saat menempelkan cover gelas setelah ditetesi entelan, kemungkinan kurang ditekan. Sehingga nanti muncul artefak ini. Nah, artefak ini bukan lesi. Jangan, oh ini ada vakula lemak gitu. Ini bukan lemak. Ini bukan lemak, bukan lemak. Nah, yang berwarna kuning kemerahan inilah adalah droplet-droplet lemaknya. Nah, ini juga ada artefak atau perubahan yang bukan lesi. Stretch gitu ya. Ini kotoran ini. Garis-garis ini seperti cakaran ini bisa jadi adalah debris-debris ya, kotor ya. Bisa jadi sebelum melakukan mounting itu ada debu atau bahan-bahan asing yang masuk ke sini. Nah, ini dia yang jelas nih. Ini droplet-droplet lemaknya nih.
Ini bahkan yang droplet lemak kecil dia bisa terdeteksi. Yang mana kalau secara histopatologi menggunakan rutin mungkin tidak akan nampak. Atau mungkin nampak kecil-kecil tapi kita tidak tahu apakah itu lemak ataukah droplet yang isinya air. Ini sangat bagus sekali ini, sangat menarik. Kemudian ada Sudan Black Bee State, ya ini sama ya. Lemak, tapi dia lemaknya akan berwarna hitam. Tapi sama saja. Kemudian ada Oil Red O, itu juga sama ya lemak, tapi dia akan berwarna merah. Ya tinggal pilih suka warna merah atau suka warna hitam atau suka warna kuning. Nah nanti bisa dipilih dengan diantara pewarna-warna tersebut. Itu sama saja intinya, yaitu memvisualisasikan lemak. Ini sama juga. Nah, selanjutnya ada immunostaining atau pewarnaan yang didasarkan atas prinsip imunologi. Jadi prinsip reaksi antara ikatan antigen dan antibodi. Ini barangkali mungkin cukup advance untuk disampaikan untuk S1 ya. Barangkali ini untuk S2 tapi mungkin ya tidak apa-apa untuk saya sampaikan untuk sebagai pengantar begitu ya. Jadi immunostaining itu dia terminologi yang umum dalam bidang biokimia. Jadi istilahnya gampangnya ini adalah didasarkan atas reaksi ikatan antara antibodi dan antigen. Ini tidak usah, nanti saya skip dulu biar paham, saya jelaskan di slide ini dulu. Jadi pada prinsipnya ketika di jaringan itu ada suatu antigen begitu ya. Ini segitiga itu anggaplah virus begitu ya. Nah, yang kita ketahui virus kan tidak bisa dilihat bahkan dengan mikroskop pun. Mikroskopnya harus khusus mikroskop elektron. Kalau mikroskop biasa kita tidak dapat melihat virus, tidak kelihatan begitu. Tapi menggunakan imunohistokimia, kita bisa melihat dalam tanda kutip bukan struktur virusnya, akan tetapi sebaran virusnya itu berada di mana saja. Seberapa luas virus itu dia menginfeksi jaringan. Nah, itu kita bisa deteksi dengan imunohistokimia. Ntar ini saya hapus dulu. Nah, segitiga ini virus yang menempel atau menginfeksi suatu jaringan. Ketika kita melakukan pewarnaan imunohistokimia, kita akan reaksikan antigen ini adalah direaksikan dengan antibodi yang bisa mengikat virus ini. Ketika kita sudah berikan antibodi yang bisa mengikat antigen virus ini, di dalam antibodi ini dia akan terikat yang namanya HRP atau konjugat yang menempel pada antibodi. HRP itu singkatannya adalah horse radish peroxidase. Horse radish peroxidase. Jadi antibodi pun itu juga belum bisa terlihat secara mikroskopis. Nah, inilah konjugat HRP yang menempel di antibodi inilah yang nanti akan berfungsi sebagai zat warna. Jadi, setelah kita berikan antibodi, yang kedua kita akan berikan namanya kromogen. Kromogen ini akan bereaksi dengan si HRP ini. Ketika kromogen bertemu HRP, dia akan menghasilkan warna coklat. Jadi di jaringan itu nanti ada coklat. Nah, yang coklat-coklat virusnya gitu. Karena sel-sel neuronnya dia coklat begitu. Jadi ini adalah prinsip dari imunohistokimia. Jadi gampangnya adalah ikatan antara antigen dan antibodi. Itu kan istilahnya imunologi kan seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah tidak bisa dihapus ini sebentar. Oke. Jadi seperti itu gampangnya. Nah, imunohistokimia itu ada dua metode. Jadi ada metode imunohistokimia langsung. Jadi hanya melibatkan satu antibodi saja.
Kemudian ada metode IHK atau imunohistochemia tidak langsung yang melibatkan dua antibodi. Terus apa bedanya yang dengan yang langsung dan tidak langsung? Itu nanti adalah hasil dari pewarnaannya. Jadi yang tidak langsung ini karena dia menggunakan dua antibodi, ikatan antara antibodi dan antigen ini sangatlah kuat. Sehingga nanti warna yang akan timbul itu akan nampak jelas atau lebih jelas tervisualisasikan. Jadi seperti itu. Sebentar, ini sepertinya PPT saya belum saya tambahkan gambar IHK. Oh, ini sudah, deh. Nah, seperti contohnya. Kalau di otak itu ternyata ada virus, kita bisa warnai dengan imunohistochemia terhadap antibodi terhadap virus itu agar nanti antigen yang berada di dalam jaringan otak itu akan terikat dengan antibodinya dan akan tervisualisasikan sebagai coklat seperti ini, kecoklatan. Jadi ini ada pada kasus pseudo rabies virus. Jadi secara histopatologi kita bisa melihat virus, tapi dalam tanda kutip bukan struktur virusnya, akan tetapi sebaran virusnya dia di mana saja. Jadi imunohistochemia itu bisa melakukannya. Nah, nanti kalau misalkan tertarik untuk melakukan imunohistochemia, itu nanti bisa ya melanjutkan S2 itu nanti akan dapat begitu ya nanti imunohistochemia. Bagaimana metode melakukannya. Ini cuma teori saja. Karena kalau misalkan kita barengi teori dengan praktikum itu nantinya akan menambah pemahaman begitu ya. Karena kan kalau sebatas teori mungkin hanya mengawang-awang saja. Bingung. Nah, ini tahapannya begitu ya. Ada deparafinisasi, rehidrasi, antigen retrieval, blocking, antibodi primer, sekunder, aplikasi kromoden, dan counterstain. Deparafinisasi ini adalah ketika kita melakukan pembuatan jaringan histologis pada sampai proses pembuatan blok parafin atau infiltrasi parafin, itu kita lakukan deparafinisasi. Jadi parafin-parafinnya dihilangkan pada proses imunohistochemia. Kemudian karena sebelumnya airnya kan sudah dikeluarkan saat proses dehidrasi, kemudian digantikan parafin. Nah, kita lakukan rehidrasi lagi. Jadi kita bilas jaringannya agar terisi oleh air kembali. Kita refresh kembali istilahnya. Baru selanjutnya ada proses namanya antigen retrieval. Jadi mungkin saya akan agak sulit menjelaskannya karena mungkin agak membingungkan ya ininya. Karena ini adalah metode yang cukup kompleks. Jadi antigen retrieval itu adalah untuk mengembalikan antigen itu dalam wujud semula. Loh, terus sebelumnya wujudnya seperti apa begitu? Jadi kalau misalkan jaringan itu kita celupkan ke formalin, antigen itu biasanya akan tertutup oleh protein-protein lainnya begitu. Karena formalin itu akan menyebabkan protein itu akan melipat-lipat. Jadi antigen aslinya dia akan tertutup. Ntar saya gambar dulu. Antigen ini akan tertutup dia. Nah, kalau antigen ini tertutup, antibodi tidak akan bisa mengikat si antigen. Jadi nanti akan hasilnya negatif. Padahal ternyata itu sebenarnya ada antigen. Nah, itu diperlukan tahapan dari antigen retrieval. Artinya dia mengembalikan antigen itu seperti semula. Jadi lipatan-lipatan protein ini akan dihilangkan. Sehingga nanti antigennya akan tervisualisasi kembali. Sehingga kalau antigennya dia kelihatan, antibodinya akan bisa diikat kembali. Jadi mungkin sederhananya seperti itu. Itu adalah tahapan antigen retrieval. Kemudian ada tahapan blocking. Apa yang diblok? Yang diblok itu adalah ada namanya, ntar saya tulis dulu. Tahapan di sini itu yang diblok adalah H2O2 endogen atau peroksidase endogen. Jadi di jaringan itu ada namanya peroksidase endogen atau substansi peroksidase. Kenapa kita harus blok atau kita hilangkan H2O2 peroksidase? Ya karena kan nanti kalau kita berikan kromogen, kromogen itu akan berikatan dengan peroksidase.
Sedangkan kalau misalkan peroksidasenya di jaringan itu masih ada, semua jaringan akan berwarna kuning. Jadi nanti pewarnaannya tidak spesifik ke antigennya itu. Sehingga ya seperti itu tadi, peroksidasi endogennya harus diblok sehingga ketika kita berikan kromogen, dia akan bereaksi dengan horseradish peroksidase yang hanya pada antibodi ini saja. Sehingga akan memberikan warna kuning hanya spesifik pada antibodi yang telah mengikat antigen pada jaringan itu. Ya barangkali itu sederhananya imunohistokimia. Nanti mungkin kalau ada masih bingung ya kita bisa diskusikan secara langsung saja gitu ya. Karena memang sulit untuk menjelaskan imunohistokimia ini secara online begitu ya. Karena harus perlu alat peraga begitu ya atau mungkin papan tulis lah supaya lebih enak menjelaskan. Ya barangkali itu untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Jadi ya kalau kuliah tuh ya walaupun online ya harus serius lah, maksudnya dipersiapkan gitu ya. Materinya apa ya dipelajari dulu secara umum, review materi-materi sebelumnya. Jadi mungkin itu saja. Ya barangkali ini patologi sistemik 2 ya, mungkin semester depan kan tidak ada patologi lagi ya. Mungkin ya ketemu lagi waktu saat koas mungkin ya di diagnostik laboratorium. Jadi barangkali itu saja, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk belajar, semoga sukses mencapai impian ya. Terima kasih, saya tutup, selamat malam. Baik, terima kasih.